Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Berjumpa kembali bersama saya Zaki. Bagi teman-teman yang melakukan pemotongan dan pemungutan pajak, nanti teman-teman buat bukti potong dan SPT masanya di e-Bupot Unifikasi. Sebelum ke praktek lebih jauh, mungkin bagi teman-teman yang sudah biasa mungkin sudah tahu ya, tapi bagi teman-teman khususnya wajib pajak baru, insya Allah materi ini bermanfaat untuk disimak. Kita ke teorinya terlebih dahulu. Ini diatur di Dirjen nomor 24 tahun 2021 ya, tentang bentuk dan tata cara pembuatan bukti pemotongan dan pemungutan unifikasi. Nah, latar belakangnya yaitu untuk kemudahan ya, untuk kepastian hukum, untuk kepatuhan, akurasi dan validasi, dan one stop application. Jadi nanti semua proses bisnis pemotongan dan pemungutan ya ada di dalam satu aplikasi. Nah, mengingatkan kembali untuk kewajiban pemotong dan pemungut PPh. Yang pertama, membuat bukti potong unifikasi dan menyerahkan bukti potong kepada pihak yang dipotong atau dipungut. Yang kedua, meter PPh yang telah dipotong. Dan yang ketiga, melaporkan bukti pemotongan menggunakan SPT masa unifikasi paling lama 20 hari setelah masa pajak. Nah, ketiga tahapan ini itu dilakukan di e-Bupot Unifikasi. Nah, pihak yang dipotong atau yang dipungut ya wajib memberikan identitas, yaitu NPWP atau NIK ya bagi orang pribadi, dan Tax Identification Number atau SKD ini bagi wajib pajak luar negeri. Ini bagi wajib pajak dalam negeri, dan yang ini bagi wajib pajak luar negeri. Nah, untuk bukti pemotongan atau pemungutan unifikasi ya ada dua jenis. Yang pertama itu yang berformat standar, dan yang kedua yaitu dokumen yang dipersamakan. Nah, untuk bukti pemotongan yang standar itu dibuat di aplikasi e-Bupot Unifikasi. Nah, sedangkan untuk dokumen yang dipersamakan itu dibuat dengan sarana yang dimiliki oleh pemotong dan pemungut. Ya, jadi aplikasinya diserahkan ke pemotong atau pemungut untuk dokumen yang dipersamakan. Nah, kalau bukti pemotongan atau pemungutan yang berformat standar ada dua jenis. Yang pertama untuk bukti PPh 4 ayat 2, 15, 22 dan 23 ya, ini untuk dalam negeri intinya. Yang kedua itu bukti pemotongan PPh 26 dan 4 ayat 2 untuk wajib pajak luar negeri. Nah, pembuatannya di e-Bupot Unifikasi bisa dengan key-in, yaitu input satu persatu, atau impor data. Ini nomornya sudah otomatis sebenarnya di e-Bupotnya. Nah, terus satu bukti pemotongan atau pemungutan itu untuk satu wajib pajak, satu kode objek pajak, dan satu masa pajak. Jadi misal dalam masa pajak terdapat 2 atau lebih transaksi yang wajib pajaknya sama, kode objek pajaknya sama, dan masa pajaknya sama ya, itu bisa dibuat dalam satu bukti potput yang bisa digabungkan asalkan wajib pajak, kode objek pajak, dan masa pajaknya sama. Nah, ini yang dokumen yang dipersamakan ya, ada PPh atas penghasilan berupa bunga deposito, tabungan, diskonto, SBI, dan jasa giro. Ya, PPh atas penghasilan, diskonto perbendaraan, PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan bukan saham pendiri di Bursa Efek, dan penghasilan lain yang ditentukan oleh Dirjen Pajak. Nah, contoh dokumennya ini ada buku tabungan, rekening koran, rekening kustodian, rekening efek, dan dokumen lainnya. Ini disamakan dengan bukti potong standar e-Bupot Unifikasi. Nah, paling sedikit memuat nama pihak yang dipotong, nomor unit transaksi atas penghasilan yang dilakukan pemotongan, dan jumlah PP yang dipotong. Contohnya misal PPh atas bunga tabungan ya,
kan kita nabung di bank itu bunganya sudah dipotong PPh pasal 4 ayat 2 ya. Tapi kita sebagai nasabah kan nggak pernah ya diberikan bukti potong berformat standar, dan itu sangat merepotkan sekali kalau diberikan bukti potong berformat standar. Makanya bukti potongnya itu digantikan dengan dokumen lain. Ini contohnya buku tabungan. Pembuatan bukti potong unifikasi ya tetap dibuat dalam hal jumlah PPh-nya nihil karena ada SKB, kemudian transaksi dengan WP yang mempunyai suket PP23, PPh pasal 26 dipotong dengan ketentuan P3B, terus PPh terutang ditanggung pemerintah, terus fasilitas PPh yang dipotong atau di store sendiri diberikan fasilitas PPh, dan pemungutan dengan SSP. Nah, ini bisa nggak sih bukti potong diubah atau dihapus? Ya, jawabannya bisa ya, dapat dilakukan sebelum SPT masa PPh unifikasi disampaikan. Nah, untuk pembetulan, pembatalan, penambahan bukti potong unifikasi. Nah, kalau misal sudah dilaporkan dalam SPT masa ya, kemudian kita merasa oh kayaknya bukti potongnya ada yang salah, maka bisa dilakukan pembetulan. Nah, kecuali nomor masa pajak dan identitas yang dipotong atau dipungut. Kalau ini salah berarti lakukan pembatalan, kemudian buat bukti potong yang baru, dan penambahan bisa. Nah, setelah itu silakan laporkan lagi SPT masa unifikasi pembetulan. Nah, ini dilakukan sepanjang Ditjen Pajak belum melakukan pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan. Nah, ini contohnya, ini nanti sudah ada di aplikasinya ya, e-Bebot unifikasi seperti ini. Nah, ini untuk SPT masa unifikasi, jenis SPT-nya 4 ayat 2, 15, 22, 23, 26. Nah, ini disatukan dalam satu SPT, namanya juga unifikasi. Nah, terdiri dari induk, kemudian daftar rincian penghasilan yang di store sendiri, formulir DOS, kemudian daftar objek pajak, penghasilan pihak lain ya, atau formulir DOPP, kemudian daftar bukti pemungutan unifikasi beserta daftar surat setoran pajak. Nah, ini pembuatan SPT unifikasi tadi sudah disinggung ya. Dapat dilakukan, ketentuannya dapat dilakukan untuk satu atau beberapa jenis PPh, memberikan tanda pada tempat yang disediakan dalam SPT masa unifikasi, belum dilakukan pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan. Kemudian bentuk SPT masa PPh unifikasi yang dibetulkan mengikuti bentuk semula sebelum dibetulkan. Nah, kalau setelah pembetulan ada yang kurang di store, maka PPh-nya dilunasi dulu. Nah, kalau lebih di setor, maka dapat mengajukan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak ya, PMK 187 atau pemindah bukuan. Nah, kemudian kalau terlambat lapor dan bayar, dendanya SPT masa unifikasi tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan. Tadi tanggal 20 bulan berikutnya, dendanya 100.000. Ini untuk satu kesatuan, jadi enggak setiap PPh, tapi satu kesatuan SPT unifikasi dendanya 100.000 kalau disampaikan, kalau terlambat atau tidak disampaikan ya. Kemudian kalau penyetorannya setelah tanggal jatuh tempo, nah itu ada sanksi administrasi berupa bunga. Ini juga penyetoran jumlah PPh kurang di store akibat pembetulan SPT. Nah, pembetulan SPT terus ada PPh yang kurang di store, maka atau di store-nya setelah jatuh tempo, maka dikenakan bunga. Ini syarat penggunaan aplikasi e-Bebot unifikasi. Pertama, memiliki EVIN, karena e-Bebot unifikasi ada di dalam DJP online, dan untuk bisa login DJP online harus registrasi menggunakan EVIN. Kemudian harus memiliki sertifikat elektronik. Nah, ini sertifikat elektronik untuk mengirim SPT unifikasi sebagai tanda tangan
elektronik. Nah, sertifikat elektroniknya ini sama seperti sertifikat elektronik e-faktur. Jadi untuk teman-teman yang PKP, sertifikat elektroniknya sama dengan yang digunakan untuk e-faktur. Kalau yang bukan PKP, maka silakan minta sertifikat elektroniknya ke KPP terdaftar. Nah, ini bentuk formulirnya. Nah, formulir DOS seperti ini. Nah, untuk SPT. Nah, ini di OPP seperti ini. Ini nanti ada semua ya di e-book unifikasi. Nah, SPT unifikasi ini mulai diberlakukan boleh dari masa Januari 2022. Nah, kemudian wajib untuk masa April tanpa terkecuali. Jadi per April 2022 yang biasanya teman-teman menggunakan e-book 2326 atau untuk PPh 4 ayat 2 menggunakan ISPT ya, sekarang beralih semua ke e-book unifikasi. Oke, sekian untuk teorinya. Oke, kita sekian dulu untuk teori. Nanti di video berikutnya kita lanjutkan untuk praktek membuat bukti potong sampai lapor SPT masa unifikasi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.